Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Desari Auditar Sudinal Bay dengan BM 718 212597. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan organisasi internasional. Yang pertama, kondisi politik dan budaya serta ekonomi suatu negara sangat dipertimbangkan dalam pemilihan struktur organisasi. Dengan kondisi demikian, ditambah dengan keinginan asal perusahaan multinasional dalam mengendalikan cabang yang juga menentukan, dan juga berbagai macam desain dan struktur organisasi, di mana dalam memilih dan menggunakan tergantung beberapa faktor. Pertama, ada keinginan home office, mengendalikan semua kegiatan luar negerinya, ada permintaan luar negeri, local market, dan ada personal yang bekerja di sana. Struktur organisasi dasar. Struktur organisasi yang digunakan berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain, tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di negara asalnya. Namun, perbedaan muncul karena adanya faktor kondisi negara, tujuan dan keinginan kantor pusat, home office, dalam pengendalian bisnis luar negerinya. Struktur operasional internasional. Salah satu penyusunan struktur organisasi internasional yang awal adalah memasukkan semua cabang yang ada di berbagai negara ke dalam satu divisi yang disebut operasi internasional. Juga di mana selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dikembangkan berdasarkan operasi internasional. Struktur divisi internasional. Dalam perusahaan internasional yang terus berkembang, cabang-cabang biasanya dikelompokkan ke dalam sebuah struktur divisi internasional yang menangani seluruh operasi di berbagai negara dalam suatu divisi tersebut. Ada divisi produk global, divisi area global, dan divisi fungsional global. Penyusunan struktur global. Struktur organisasi global dapat dibedakan menjadi 3 tipe yang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, divisi produk global, divisi area global, divisi fungsi global. Struktur organisasi dan merger. Adanya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadikan harus ada struktur organisasi baru. Penyusunan struktur organisasi baru diharapkan adanya sinergi antara struktur organisasi perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi. Contohnya tuh, Siemens dari Jerman merupakan perusahaan elektronik di Jerman yang membeli Nickdorf komputer dari Inggris. Struktur organisasi dari joint venture. Adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan 2 atau lebih perusahaan multinasional menjadikan mereka harus melakukan koordinasi atas keseluruhan barang yang dikerjasamakan. Dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan hanya sebagai saja seperti produksi, pemasaran, atau keuangan. Struktur yang dibangun untuk melakukan kerjasama tentu bersifat lebih fleksibel dan tidak bersifat tradisional. Struktur organisasi dari Keiretsu. Keiretsu merupakan struktur organisasi yang terkenal di Jepang. Selain besar dan vertikal, juga terdiri dari banyak perusahaan yang tergabung dan bekerja sama satu dengan yang lain secara lebih dekat. Contohnya, Keiretsu yang dibangun kelompok Mitsubishi ini terdiri dari 28 anggota inti yang terikat bersama dengan saling bertukar kepemilikan dan bisnis dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah karakteristik organisasi. Formalisasi adalah sebagai penggunaan struktur dan sistem dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengendalian. Adalah spesialisasi adalah kemampuan individu secara khusus dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Atau sentralisasi merupakan sistem manajemen di mana pengambilan keputusan yang penting dibuat pada tingkat puncak
kebalikannya adalah desentralisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.